Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Lailatul Khairun Nikmah akan sedikit memaparkan tentang fosforilasi oksidatif. Apa sih yang dinamakan dengan fosforilasi oksidatif? Fosforilasi oksidatif merupakan tahapan lanjutan dari metabolisme energi secara aerob setelah glikolisis dan siklus Krebs. Tahapan ini merupakan gabungan antara rantai transport elektron yang diikuti dengan proses kemiosmosis yang hasil akhirnya adalah ATP. Rantai transport elektron adalah proses perubahan NADH dan FADH2 hasil dari proses sebelumnya yang dikonversi menjadi gradien atau perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara matriks dengan ruang intermembran mitokondria. Selanjutnya adalah tahapan kunci fosforilasi oksidatif, di mana ada 4 tahapan. Yang pertama, pengiriman elektron oleh NADH dan FADH2, di mana keduanya adalah molekul pembawa elektron hasil oksidasi proses glikolisis maupun siklus Krebs. Pada rantai transport elektron, keduanya menyumbangkan elektron ke mekanisme rantai transport elektron dan akan diubah kembali menjadi NADH+ dan FAD yang bisa digunakan kembali pada proses oksidasi berikutnya. Selanjutnya adalah transfer elektron dan pompa proton. Elektron yang disumbangkan NADH dan FADH2 berupa elektron berenergi tinggi akan dipindahkan dari satu kompleks protein ke protein yang lain di membran dalam mitokondria. Sambil bergerak, elektron ini akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa proton dan ion hidrogen dari matriks ke ruang intermembran mitokondria. Proses ini menciptakan gradien elektrokimia. Yang ketiga adalah pembelahan oksigen membentuk air. Setelah melewati berbagai protein, pada akhirnya elektron yang dipindahkan mengalami penurunan tingkat energi. Di tahap akhir, elektron ini kemudian dipindahkan ke akseptor elektron terakhir, yaitu berupa molekul oksigen. Setelah menerima elektron, oksigen terpecah menjadi 2 dan masing-masing akan menghasilkan molekul air atau H2O. Yang tahapan yang terakhir adalah sintesis ATP. Proses sebelumnya menciptakan gradien elektrokimia H+ antara matriks dengan ruang intermembran. H+ ini kemudian akan dialirkan kembali ke matriks dan proses pengaliran ini kemudian dimanfaatkan untuk mensintesis molekul ATP. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan gambaran bagaimana proses fosforilasi oksidatif itu berlangsung. Untuk bisa memahami bagaimana proses fosforilasi oksidatif itu berlangsung, maka kita perlu tahu bagaimana struktur dan fungsi mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel yang khusus bertugas memproduksi energi. Organel ini menempati secara substansial volume sitoplasma sel eukariota. Maka dari itu, mitokondria menempati peranan yang sangat penting dalam sel. Tanpa organel ini, makhluk hidup mungkin akan menggantungkan produksi energinya hanya dari proses glikolisis secara anaerob saja. Nah, adapun fungsi dari mitokondria secara umum adalah sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel. Selain itu, untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, menjaga konsentrasi ion kalsium, membangun bagian-bagian dari darah dan hormon, mendetoksifikasi amonia, menjalankan proses apoptosis, mengawasi pertumbuhan sel, dan masih banyak lagi. Untuk struktur dari mitokondria, terdiri dari ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sitoplasma. Yang kedua adalah membran luar. Kemudian ada membran dalam, ada krista yang merupakan tempat rantai transport elektron dan enzim-enzim yang mengkatalisis sintesis ATP. Kemudian ada ruang antara membran, matriks, DNA mitokondria.
Selanjutnya adalah bahasan mengenai NADH dan FADH2 sebagai molekul sumber elektron berenergi tinggi. Kita tahu bahwa NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh glikolisis dan siklus Krebs merupakan molekul sumber elektron yang berenergi tinggi. Elektron ini kemudian akan ditransfer ke membran dalam mitokondria untuk dipanen energinya dan akhirnya menghasilkan ATP. NADH dan FADH2 yang kehilangan elektron berenergi tinggi akan berubah menjadi NADH plus dan FAD yang kemudian digunakan kembali di glikolisis dan siklus Krebs untuk kembali menjadi NADH dan FADH2. Setelah elektron berenergi tinggi dipindahkan ke membran dalam mitokondria, maka energi pada elektron ini akan diambil dan dimanfaatkan untuk memompa ion hidrogen keluar dari matriks. Ion hidrogen ini kemudian akan dialirkan kembali ke dalam matriks sambil diubah menjadi ATP. Lalu, bagaimana sih rangkaian proses rantai transport elektron? Perhatikan gambar berikut. Proses transport elektron berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian membran dalam atau disebut sebagai krista. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, koenzim Q, sitokrom C, ATPase, dan kompleks protein. Secara singkat, proses transport elektron merupakan tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. Rantai transport elektron melepas banyak energi yang didapat dari proses reaksi redoks. Dalam proses ini, setiap perpindahan elektron melepas energi bebas atau delta G sebesar min 26,2 kcal per mol. Besarnya energi ini tidak dilepas langsung melalui satu proses saja. Reaksi pelepasan energi ini dilakukan dengan proses bertahap sehingga dinamakan rantai transport elektron. Selanjutnya adalah bahasan mengenai chemiosmosis. Akibat adanya rantai transport elektron, maka terciptalah perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara matriks dengan ruangan intermembran mitokondria, sehingga menciptakan gradien elektrokimia proton yang terdiri dua komponen, yaitu gradien atau perbedaan energi potensial listrik atau dilambangkan dengan delta V, dan gradien pH atau dilambangkan dengan delta pH. Adalah bahasan mengenai hasil ATP dari rantai transport elektron. Perhatikan tabel berikut. Mengapa dapat dihasilkan ATP sekian? Produksi ATP tergantung pada banyaknya ion hidrogen yang dialirkan. Dari rantai transport elektron, NADH akan mengeluarkan total 10 ion hidrogen, sedangkan FADH2 menghasilkan 6 ion hidrogen. Apabila melakukan perhitungan total, maka dihasilkan 2 NADH dan 20 proton pada glikolisis, 8 NADH dan 80 proton pada siklus Krebs, dan 2 FADH2 12 proton pada transport elektron, sehingga totalnya ada 112 proton. Dari sekian proton yang dihasilkan, maka kurang lebih akan dihasilkan 22 hingga 37 ATP. Demikianlah sedikit pemaparan dari saya. Mungkin memang banyak sekali kekurangannya, tapi semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.